Arteta sampai speechless, menggambarkan rasa bangga terhadap pemain Arsenal. Carlo Ancelotti mengakui Arsenal lebih baik dari Real Madrid. Bukayo Saka berani klaim Arsenal bisa juara Liga Champions. Pujian besar untuk Declan Rice. Jakub Kiwior bek cadangan Arsenal, ia selalu bisa diandalkan. Arteta ngobrol dulu dengan Guardiola sebelum Arsenal depak Madrid. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arteta sampai speechless, menggambarkan rasa bangga terhadap pemain Arsenal. Pelatih Arsenal Mikel Arteta sangat bangga dengan usaha yang para pemainnya tunjukkan. Pelatih asal Spanyol itu sampai kehabisan kata-kata atau speechless untuk menggambarkan betapa bangganya ia dengan performa Bukayo Saka dan kawan-kawan. Saya tak bisa lebih bangga lagi dengan pemain saya. Tak hanya karena kami mencapai semifinal Liga Champions untuk ketiga kalinya dalam sejarah, tapi juga dengan cara kami melakukannya, kata Arteta selepas pertandingan. Tidak hanya karena cara kami bermain, tapi juga situasi kami. Dengan begitu banyaknya pemain yang cedera, itu menunjukkan karakter tim, klub ini, dan ini adalah malam yang sangat membanggakan. Ujarnya, bagi Arteta kemenangan ini tidak hanya berarti satu tempat di babak 4 besar Liga Champions, tapi juga memperlihatkan timnya sudah naik kelas. Apalagi ia merasa atmosfer yang Madridista sebutan untuk supporter Madrid ciptakan membuat laga berjalan menegangkan dan segalanya bisa terjadi. Kredit besar layak diberikan untuk Madrid karena untuk pertama kalinya sebagai pelatih, saya merasa dalam 3 menit pertama bahwa apapun bisa terjadi di sini. Mereka adalah spesialis dalam menciptakan kepercayaan diri dan sangat sulit memahami bagaimana kami bisa mengendalikan pertandingan ini, ujarnya. Carlo Ancelotti mengakui Arsenal lebih baik dari Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengakui kekuatan Arsenal lebih baik dari timnya dalam 2 leg perempat final Liga Champions setelah kalah dalam agregat 1-5. Dari 2 leg, Madrid yang memiliki 15 besar Liga Champions tak bisa berbuat banyak di hadapan Arsenal yang bahkan tak memiliki 1 gelar pun. Mereka menyerah 0-3 pada leg pertama sebelum kemudian kembali kalah pada leg kedua di Santiago Bernabeu, Kamis waktu Indonesia Barat dengan skor 1-2. Dalam kedua pertandingan Arsenal lebih baik dari kami. Kami mencoba segalanya dalam pertandingan. Itu bisa saja berubah dengan penalti yang mereka ambil dari kami karena itu bisa mengubah dinamika pertandingan, kata Ancelotti dikutip dari laman resmi klub Kamis. Namun Arsenal bertahan dengan baik dan kami kesulitan menemukan ruang. Dalam hal intensitas, kami bermain lebih baik, tetapi itu tidak cukup. Lanjut ya, sebagai pelatih Ancelotti mengatakan kepada anak-anak asuhnya untuk tetap tegar dan menegakkan kepala. Ia mengatakan, kami harus menerima hasil ini dan pukulan yang akan mereka berikan kepada kami. Bukayo Saka berani klaim Arsenal bisa juara Liga Champions. Setelah pertandingan selesai, salah satu pencetak gol untuk Arsenal, Bukayo Saka, coba memberikan pandangannya. Saka mengaku sangat senang dengan hasil yang berhasil didapatkan oleh The Gunners. Dia senang karena bisa mengalahkan tim terbaik di Eropa, baik di laga kandang maupun tandang. Dengan hasil itu, Saka yakin bahwa Arsenal bisa menjuarai Liga Champions musim ini. Kami dapat mengalahkan tim-tim terbaik di Eropa baik di kandang maupun tandang. Anda dapat melihatnya, kata Saka. Saya yakin bahwa kami dapat menjuarai Champions League. Saya pikir kami bisa, imbuhnya. Arsenal sendiri memang belum pernah menjuarai Liga Champions sepanjang sejarah. Sejauh ini, satu-satunya penampilan mereka di final Liga Champions adalah pada musim 2005-2006. Kala itu The Gunners kalah dari klub Spanyol lainnya, Barcelona, dengan skor 1-2. Pujian besar untuk Declan Rice. Sorotan utama jatuh pada sosok Rice yang kembali menjadi motor permainan The Gunners. Ia tidak hanya dominan di lini tengah, tetapi juga berhasil mematikan pergerakan pemain kunci Madrid seperti Jude Bellingham. Performa cemerlang Rice membuatnya dinobatkan sebagai Player of the Match. Hal ini memperkuat kesan bahwa mantan pemain West Ham tersebut benar-benar berkembang menjadi pemain kelas dunia sejak bergabung dengan Arsenal kurang dari 2 tahun lalu. Pujian pun langsung mengalir dari berbagai pihak,
termasuk dari pundit sepak bola sekaligus legenda Skotlandia Ally McCoist. Saat menjadi komentator untuk TNT Sports, McCoist tak ragu menyebut performa Rice sebagai sesuatu yang monumental. Declan Rice, dia luar biasa, ia adalah pemain terbaik dalam 2 pertandingan ini, dan itu terpaut jauh dari pemain lainnya, ujar McCoist. Ia mencetak 2 gol yang luar biasa di leg pertama, benar-benar luar nalar. Tapi penampilannya malam ini juga sangat menakjubkan, sangat mengesankan. Tambahnya, penampilan ini menandai langkah besar bagi Rice yang baru menjalani musim keduanya di kompetisi antar klub paling elit di Eropa. Musim lalu, Arsenal harus tersingkir di babak perempat final oleh Bayern Munchen. Kini mereka membalas kegagalan tersebut dengan menumbangkan salah satu raksasa sepak bola Eropa. Dengan performa yang kian matang, Rice menunjukkan bahwa ia bukan hanya tulang punggung Arsenal, tetapi juga salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Arsenal pun melangkah ke semifinal dengan penuh percaya diri, membawa harapan besar dari para pendukungnya untuk meraih kejayaan di Liga Champions. Jakub Kiwior, bek cadangan Arsenal, ia selalu bisa diandalkan. Pemain berusia 25 tahun itu baru 2 kali menjadi starter di Liga Premier sebelum Gabriel cedera, dan meski ia lebih banyak dimainkan di Eropa, ia seringkali dimainkan pada pertandingan yang tidak menentukan untuk memberi kesempatan pemain Brazil atau Saliba beristirahat. Mempertemukan pemain Polandia yang tidak terkenal karena kecepatannya langsung dengan Kylian Mbappe di perempat final Liga Champions, tampak seperti ketidakcocokan yang jelas, situasi kura-kura dan kelinci. Real Madrid tentu saja mencoba menargetkannya sebagai titik lemah dengan Jude Bellingham dan Rodrigo, seringkali condong ke sisinya untuk bergabung dengan Mbappe. Namun mereka tidak berhasil. Kiwior tidak melakukan kesalahan di kedua leg dan satu-satunya gol Madrid sepanjang 180 menit terjadi setelah kesalahan dari David Raya dan Saliba. Selain gol Vinicius Junior, Arsenal membatasi peluang Madrid. Hanya 6 tembakan tepat sasaran dan total SG 1,91 di Emirates dan Bernabeu. Hal itu mungkin menunjukkan kepercayaan Arteta kepada Kiwior. Kepercayaan yang tidak selalu dibalas oleh basis penggemar Arsenal bahwa rencana permainan hampir tidak berubah selama dia ada di tim. Arteta ngobrol dulu dengan Guardiola sebelum Arsenal depak Madrid. Mikel Arteta mengaku menghubungi manajer Manchester City Pep Guardiola pagi sebelum Arsenal menyingkirkan Real Madrid. Ia berterima kasih pada mentornya itu. Sebelum laga itu, Arteta menyempatkan mengobrol dengan mantan bosnya di Manchester City, Guardiola. Arteta pernah menjadi asisten manajer berpengaruh itu di sana selama 3 tahun lebih dan menimba ilmu. Sama-sama lulusan Akademi Barca, Arteta tak mengungkap secara detail apa yang mereka bicarakan. Tapi apapun itu, ia pastinya mendapatkan inspirasi dan membawa Arsenal mengamankan jalan ke semifinal Liga Champions. Saya menelponnya pagi ini sebab kalau saya bisa ada di sini, itu semua berkat dia juga, kata Arteta dikutip Sky Sports. Dia sudah menjadi inspirasi besar buat saya. Saya menjalani 4 tahun yang menakjubkan dengannya, dan saya akan selalu berterima kasih padanya. Tanpa dia, saya tidak akan ada di sini. Guardiola sangat kenyang pengalaman menghadapi Madrid, baik sebagai pemain maupun pelatih atau manajer. Sebagai manajer, meski belakangan hasilnya kurang sip, ia punya memori manis menyingkirkan Los Blancos pada semifinal musim 2022-2023. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!